Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 331. Selamat mendengarkan. Penunjukan 10 tahun mungkin awalnya ditetapkan untuk Lorraine, tetapi seiring berjalannya waktu, secara bertahap, dipromosikan sebagai pertempuran untuk menjadi yang nomor satu di antara generasi muda Summerland. Itu sekarang pertempuran antara dua keluarga bangsawan. Keluarga Warner adalah salah satu dari 4 keluarga aristokrat teratas di ibu kota. Keluarga Zimmerman, pernah menjadi salah satu dari keluarga aristokrat top di ibu kota, sekarang menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield. Ketika ayah Clinton, Walker Zimmerman, mengambil alih sebagai Menteri Kabinet Springfield lebih dari 1 dekade yang lalu, keluarga Zimmerman pindah dari ibu kota dan pergi ke Springfield. Karena latar belakang yang mendalam dari keluarga Zimmerman, mereka telah membangun pijakan yang kokoh di Springfield dalam waktu singkat, dan bersama-sama dengan yang lain 3 keluarga besar lokal di Springfield, dikenal sebagai 4 keluarga besar Springfield. Masalah ini bukan lagi pertarungan kebenaran yang sederhana. Itu adalah tabrakan 2 keluarga teratas. Oleh karena itu, Stan tidak boleh kalah. Jika dia kalah, keluarga Warner akan dipermalukan dan dia akan dipaksa hidup dalam bayang-bayang Clinton selamanya. Baiklah, sekian untuk hari ini. Jika tidak ada yang lain, kalian bisa pergi. Hank, kamu tetap di sini, Stan berdiri dan berkata. Beberapa hebat para pejuang saling memandang saat mereka meninggalkan ruang pribadi langit. Sementara itu, Hank tetap di dalam. David tidak menghadiri kelas akhir-akhir ini dan Celia juga mengambil cuti. Dia akan menemani Celia di siang hari dan pergi kembali ke hotel pada malam hari. Ini terutama karena dia takut keluarga Chasez akan melakukan hal lain padanya. John dan istrinya juga tidak terkejut. Karena keduanya sudah melakukan semuanya bersama, mereka hanya akan membiarkan mereka terus melakukan apapun yang mereka inginkan. John bahkan langsung mengajak David untuk tinggal bersama mereka, namun David menolak. Dia masih memiliki banyak rahasia yang dia tidak bisa beritahu orang lain untuk saat ini. John dan istrinya juga sibuk dengan urusan mereka sendiri hari ini. Pada dasarnya, mereka akan keluar di pagi hari dan kembali di malam hari. Maka, David segera menemani Celia ke hampir semua tempat indah di ibu kota. Seminggu berlalu dengan cepat. Yang membuat David tertekan adalah lonjakan poin-poin mewah yang diprediksinya tidak terjadi. Dia hanya punya peningkatan lebih dari 200 poin mewah dalam seminggu. Tubuhnya telah meningkat dari level 6 yang luar biasa menjadi level 8 yang luar biasa, dan dia merasa bahwa dia seharusnya bisa melakukan pertandingan persahabatan dengan Lucas sekarang. Saat David menunggu cemas, hari lain segera berlalu. Poin mewah akhirnya mulai meningkat seperti orang gila. Dalam satu hari, Timur League International Foundation menandatangani puluhan miliar kontrak dengan pabrik baja serta berbagai material lainnya di banyak daerah di seluruh negeri. Hal-hal yang kurang di daerah pegunungan yang miskin seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar semua akan disediakan. Namun, mereka tidak akan diberi uang. Ini adalah permintaan David. Dalam satu hari, poin mewah David meningkat lebih dari 200 poin, yang jika ditambahkan jumlah awal, menghasilkan dengan total 300 poin mewah. David kembali ke hotel pada malam hari dan memperbaiki tubuhnya ke tingkat yang luar biasa. Setelah tubuhnya mencapai level 9 yang luar biasa, itu benar-benar menunjukkan bahwa itu bisa ditingkatkan lagi. David mengklik lagi tanpa ragu-ragu. Tubuhnya ditingkatkan dari level 9 yang luar biasa ke level 10 yang luar biasa, dan kata maksimum, akhirnya muncul setelah itu. Itu juga berarti bahwa sekarang tubuhnya telah mencapai batas luar biasa, yang seharusnya sesuai dengan alam puncak Dragon Ranker. Sekarang, dalam ranah saja, dia sebenarnya berada di level yang sama dengan Justin. Namun, meski dia setara dalam hal ranah, pengalaman bertarungnya masih jauh lebih rendah dari Justin, jadi dia harus terus-menerus meningkatkan kekuatan pikirannya. Masih tersisa 100 poin mewah, jadi dia meningkatkan kekuatan pikirannya dari tingkat luar biasa I ke tingkat luar biasa 2. Kepalanya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Karena merasa sedikit hangat, David mandi dan berbaring di tempat tidur. Dalam 10 hari atau lebih, dia akan pergi ke luar negeri bertemu Paul, dan 20 hari kemudian, dia akan menyerang Dark Cape. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran paling intens yang pernah dia temui sejauh ini. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 332. Master nomor 1 di peringkat naga, Justin si Tiran. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Awalnya, David berencana pergi ke Chaosland sekitar pukul 10 hari untuk bertemu dengan api merah, yang telah dibentuk Paul. Namun, karena poin mewahnya tidak cukup, dia dengan paksa menundanya selama beberapa hari.
Selama periode tersebut, Paul juga mendesaknya berkali-kali untuk bergegas. Karena dukungan uang tak terbatas David, Red Flame punya berkembang dengan sangat cepat. Lagi pula, lebih dari 95% dari tentara bayaran yang kejam dan tanpa ampun itu hanya mengejar uang. Mereka akan pergi dengan uang dan kepentingannya. Semakin cepat api merah berkembang, semakin banyak orang yang akan mereka miliki dan semakin kuat mereka jadinya. Dengan kekuatan Paul berada di tengah-tengah Tiger Rank, dia sendiri tidak cukup untuk menekan tentara bayaran yang nakal ini. Jika bukan karena sejumlah besar uang di tangannya, David akan telah lama menggantikan Paul beberapa waktu yang lalu. Namun, ketika kekuatan Red Flame berangsur-angsur tumbuh, Paul merasa bahwa sebagai penjabat kapten, dia tidak dapat bertahan sebanyak ini lebih lama. Sudah ada beberapa orang kuat yang mulai membentuk geng dengan maksud untuk menggantikannya dan merebut kendali api merah. Dapat dikatakan bahwa Paul menggunakan uang untuk menyatukan orang-orang ini di Red Flame. Tidak ada kohesi di antara mereka sama sekali. Tekanan pada Paul semakin meningkat, dan dia hanya bisa berharap David bisa membawa seseorang untuk mengambil alih Red Api sesegera mungkin. Orang-orang ini hanya akan tunduk pada yang kuat. Selama David membawa seseorang yang bisa menandingi kekuatan Tyrant, tentara bayaran ini pasti akan patuh dan tidak berani untuk tidak setuju. Sekarang, setengah bulan telah berlalu, dan kekuatan tubuh dan pikiran David tidak hanya mencapai batas ganda luar biasa level 10, tetapi dia juga menghabiskan 200 poin lagi untuk meningkatkan tinju ekstremitas 8 ke level sempurna. Level 10 yang luar biasa harus menjadi bagian dari ranah rangker naga puncak. Selain itu, kekuatan pikirannya juga mencapai level 10 yang luar biasa. David merasa bahwa dia seharusnya telah melampaui puncak Dragon Rank sekarang, tapi dia masih jauh dari level berikutnya. Namun, dia tidak jelas tentang seberapa jauh dia berada. Lagi pula, dia baru mengenal dunia ini selama 3 bulan. Selain itu, dia tidak memiliki guru yang mengajarinya dan semua hipotesis ini murni spekulasi. Dia masih perlu berjuang lebih banyak untuk menentukan situasi spesifiknya. Meski begitu, dia merasa jika dia melawan Lucas dan Limen sekarang, dia seharusnya bisa memenangkan tanpa banyak usaha. Selama dia mengalahkan Justin Sitiran, yang menjadi nomor 1 di Dragon Rank, maka dugaannya akan seperti itu, sepenuhnya dikonfirmasi. Pada hari ini, David memberitahu Celia bahwa dia perlu mengurus beberapa urusan keluarga dan ingin kembali. Kemudian dia mengatur 2 orang lagi dari Departemen Keamanan, ditambah 2 orang sebelumnya, untuk melindunginya secara diam-diam. Sekarang di sana, ada total 4 orang yang mengawasi Celia. Meski keluarga Chases tidak datang mencari masalah selama ini, seperti kata pepatah, sekali digigit, 2 kali malu. David masih tidak merasa terlalu nyaman. Jika keluarga Chases memutuskan untuk melakukan sesuatu padanya di belakang punggungnya sementara dia sedang pergi, apa gunanya menghancurkan Justin dan keluarga Chases setelah insiden itu? Oleh karena itu, keselamatan Celia adalah prioritasnya. Dia tidak tahu bahwa keluarga Chases sibuk menggunakan berbagai sumber daya fraksi T untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ketika Joseph melihat cucunya begitu termotivasi untuk memperkuat keluarga Chases, dia melakukan yang terbaik untuk mendukung dia. Hal yang paling disesalkan dalam hidupnya adalah putra terbaiknya telah pergi ke luar negeri dan tidak dapat kembali ke rumahnya. Ayah Heng bodoh dan tidak kompeten, dan bahkan jika keluarga Chases memiliki Justin sebagai dukungan mereka hampir tidak bisa mempertahankan kejayaan mereka sebelumnya. Tidak ada yang melangkah maju untuk memimpin keluarga Chases ke depan. Untungnya, mereka sekarang memiliki Heng, dan Joseph cukup puas dengan cucu ini. Karena itu, dia perlahan dan sepenuhnya mendelegasikan kekuasaannya kepada Heng dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Menurutnya, selama putranya Justin tidak mati dan selalu dikendalikan Dark Cape, keluarga Chases tidak akan menemui masalah di Summerland. Akan lebih bagus jika Heng bisa membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa, keluarga Chases hanya akan bertahan dalam situasi mereka saat ini. Jika itu masalahnya, dia harus memberikan kebebasan mutlak kepada Heng sehingga dia bisa pergi dan mengerahkan segalanya untuk ini. Stan sudah mengumumkan berita tentang Heng menjadi temen kedua di fraksi T dari seluruh organisasi. Dia bisa dikatakan sebagai yang kedua setelah Stan di fraksi T sekarang, dan fakta bahwa pamannya adalah Justin Sitiran, nomor 1 di peringkat naga, juga telah menyebar di antara kalangan atas di ibu kota. Dapat dikatakan bahwa Heng berada di puncak kekuatannya sementara ke-6 petarung hebat lainnya harus mematuhi perintahnya. Dia juga menggunakan prestise ini untuk mencoba memenangkan suara populer di fraksi T sambil menggunakan sumber daya fraksi T untuk meningkatkan kekuatan keluarga Chases dengan cepat. Sementara itu, petarung hebat lainnya tidak berani berbicara menentang Heng yang mencapai tujuan pribadi dengan menyalahgunakan posisinya.
Mereka bekerja sama untuk mencari teman Stan untuk meminta bantuan, tetapi Stan menyuruh mereka menutup mata dan bekerja sama dengan Hank. Kapanpun mereka bisa karena dia punya rencananya sendiri. Artinya Stan menyetujui tindakan Hank. Keluarga Chase berkembang pesat, tetapi mereka tidak mengetahuinya. David siap berangkat untuk menjatuhkan orang kuat di belakang mereka. Jika Justin Sitiran jatuh, keluarga Chase tidak akan mendapat dukungan, dan bagi Stan, Hank akan kehilangan semua nilainya. Bahkan jika David tidak melakukan apapun, Stan tidak akan maafkan Hank. Alasan mengapa Stan menahan perilaku Hank adalah karena Hank sangat berharga baginya. Jika Hank kehilangan nilai miliknya, mengapa Stan terus mentolerir provokasinya? Sejak fraksi T didirikan, Hank adalah yang pertama orang yang berani menantang keagungan teman Stan. Setelah semuanya siap, David terlebih dahulu kembali ke selatan River Province, dan menyamar, mendapat identitas palsu, dan terbang ke luar negeri. Kali ini, dia perlu menyembunyikan identitasnya. Bahkan jika dia membunuh Justin dan menjatuhkan Dark Cape, dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Itu akan menjadi truth tersembunyinya dan dia akan membutuhkannya pada saat-saat kritis. Apalagi, dia tidak ingin mengganggu keseimbangan antara dua kerajaan. Jika keseimbangan yang ada terganggu dan kedua belah pihak berperang, hanya Tuhan yang tahu akan banyak orang yang tidak bersalah dibunuh. Karena itu, dia tidak akan melakukannya. Ini kecuali kedua kerajaan berperang lebih dulu, di mana dia diam-diam bisa memberikan pukulan fatal ke Falconia. Di luar negeri di Chaos Land, ini adalah tempat yang terdiri dari banyak negara kecil dan kelompok tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Itu memiliki area yang luas dan sangat kaya akan berbagai sumber daya, yang menjadikannya surga bagi tentara bayaran dan pembunuh. Perang kecil untuk memperebutkan sumber daya terjadi hampir setiap hari. Kekuatan adalah segalanya di sini. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat dengan bebas menempati wilayah dengan sumber daya yang kaya. Tentu saja, ini juga merupakan tempat paling berbahaya di dunia. Anda mungkin menempati sebidang tanah yang bagus hari ini, tapi besok, mungkin dihancurkan oleh orang lain. Sumber daya yang baru saja Anda rebut akan menjadi milik orang lain. Beginilah cara Chaos Land mendapatkan reputasinya. Tentara bayaran api merah Paul sedang menghuni sudut kecil tanah kekacauan. Dia tidak memilih untuk menempati tempat dengan sumber daya berlimpah, tetapi sebaliknya, dia memilih tempat yang tanah tersembunyi. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 333. Karena dia mendapat dukungan dari David, dia tidak kekurangan uang sama sekali. Tujuannya saat ini juga untuk merekrut orang. Wilayah yang direbut tentara bayaran api merah adalah bangunan terbengkalai yang telah dihancurkan oleh perang. Setelah pembersihan sederhana, puluhan tenda didirikan di sekeliling. Paul sedang duduk di kursi utama kamar sementara, Wayne dan Gordon berdiri di belakangnya. Selusin orang dengan berbagai pakaian duduk di bawahnya, semuanya memiliki tatapan sinis di wajah mereka. Ada banyak kebisingan di ruang tamu dan semua orang terlibat dalam percakapan mereka sendiri. Mereka sepenuhnya mengabaikan penjabat Kapten, Paul. Ada seorang pria muda berusia 30-an duduk di sebelah kanan Paul. Saat ini sesaat, dia menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak ada orang di sekitar yang berani mendekatinya. Paul juga bermasalah, hanya dalam waktu 20 hari, ribuan anggota yang direkrut oleh Red Flame telah dibagi menjadi lebih banyak dari 10 tim kecil oleh orang-orang ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Masing-masing pemimpin ini dari tim kecil lebih kuat dari dia. Di tanah kekacauan, di mana hanya kekuatan yang berkuasa, kekuatannya sebagai tingkatan harimau menengah benar-benar tidak ada. Jika mereka tidak mendapatkan uang darinya, posisinya pasti sudah lama direbut. Wakil Kapten, Sho, kapan Kapten akan tiba? Bukankah kita akan mencari kematian jika hanya kita yang menyerang Dark Cape? Tiran, bisa mengalahkan kita sendirian. Jika tidak, Anda dapat memberi kami sisa uang dan kami akan bubar di sini saja, kata salah satu pemimpin tim kelompok kecil. Ya, cepat dan berikan kami sisa uangnya sekaligus. Lalu, kita bisa pergi. Semua orang datang ke sini untuk uang. Apakah Anda benar-benar berpikir ada orang yang mau menyerang Dark Cape? Apakah Anda pikir mereka putus asa untuk mati? Selain itu, sudah waktunya untuk membayar kami hari ini, jadi cepatlah dan bayar kami. Pria yang duduk di sebelah kanan Paul tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria yang baru saja berbicara. Pria itu merasakan hawa dingin di punggungnya setelah dia ditatap. Dia berkata, "Pembunuh, kamu memiliki dendam terhadap Tyrant, tapi kami tidak. Jangan arahkan kemarahanmu padaku. Jika Anda ingin balas dendam, cari dia sendiri." Petik 2. Killer menatapnya sebentar sebelum menutup matanya lagi. Nama asli Killer adalah Santiago Roland, dan dia adalah seorang asli Summerland.
Dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran kecil di Tanah Kekacauan, dan sangat kuat, terkenal di negara tersebut. Dia suka berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Orang tuanya sedang menjual kembali bisnis, beroperasi antara negara kecil dan Summerland. Mereka membeli sumber daya dari tempat-tempat ini dengan harga murah dan mengirimkannya ke Summerland untuk dijual kembali. Oleh karena itu, keluarganya cukup kaya. Namun, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika orang tuanya sedang mengangkut sumber daya ke luar negeri, mereka menjadi sasaran kelompok tentara bayaran. Pada akhirnya, sumber daya diambil dan orang tuanya juga diculik. Saat itu, dia baru saja menjadi dewasa. Meskipun dia telah membayar uang tebusan yang sangat besar sesuai permintaan pihak lain, pada akhirnya, orang tuanya tetap tidak bisa kembali. Oleh karena itu, dia dengan tegas melepaskan studinya, datang ke Chaos Land, dan memulai karirnya sebagai tentara bayaran. Karena dia menyukai seni bela diri sejak dia masih kecil, dia menjadi terkenal bertahun-tahun kemudian. Tentu saja, hanya dia yang tahu berapa banyak krisis hidup dan mati yang dia hadapi dalam prosesnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengetahui bahwa orang tuanya diculik oleh tentara bayaran yang haus darah, dan mereka telah membunuh orang tuanya setelah itu, menerima tebusan. Selama bertahun-tahun, dia terus memikirkan balas dendam. Sayangnya, meskipun kekuatannya telah tumbuh dengan cepat, kekuatan tentara bayaran haus darah telah tumbuh lebih cepat. Ini terutama berlaku untuk Tyrant, yang dulu sudah nomor 1 di Dragon Rank. Diperkirakan dengan kekuatan mid-ranknya, Killer tidak akan bertahan 10 putaran dalam pertarungan melawan Tyrant. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada harapan untuk membalas dendam seumur hidupnya. Tetapi setengah bulan yang lalu, dia mendengarnya seseorang sedang merekrut tentara bayaran untuk menyerang Dark Cape. Jadi dia tidak ragu untuk bergabung dengan mereka bersama kelompok pasukan tentara bayarannya. Namun, ketika dia bergabung, dia kecewa. Ini hanyalah kelompok yang terdiri dari kerumunan beraneka ragam. Mereka tidak diragukan lagi mencari kematian jika mereka ingin menggunakan ini sekelompok orang untuk menyerang Dark Cape. Namun, dia masih menunggu kapten legendaris grup itu muncul. Jika kapten grup tidak seperti sekuat dia akan berbalik dan pergi. Meskipun dia ingin membalas dendam, dia tidak memiliki keinginan untuk mati. Tidak masalah jika dia mati, tetapi dia juga bertanggung jawab atas anak buahnya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia tidak bisa melibatkan mereka untuk mati bersamanya. Paul meminta Wayne untuk mengambil 2 koper besar. Ketika dia membukanya, ternyata isinya penuh dengan uang, di mana Paul mulai memberikan uang. Untuk menjaga tentara bayaran ini, dia berjanji untuk membayar mereka setiap 3 hari, dengan jumlah uang yang ada sebanding dengan kekuatan mereka. Segera, para pemimpin lebih dari selusin tim kecil semuanya menerima uang dalam jumlah besar. Pada saat ini, seorang pria kekar dengan penampilan ganas dan bekas luka besar di wajahnya berdiri dan berkata, "Wakil Kapten Shaw, saya sangat ingin tahu tentang berapa banyak uang yang Anda miliki di lemari besi kecil Anda. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya jadi semuanya dapat membagikannya? Kita akan mencari mati jika kami ingin menyerang Dark Cape, tidakkah Anda setuju?" "Ya, ambil uangnya, dan mari kita membaginya." Saya setuju." Banyak orang yang hadir berdiri dan bergema. Paul juga gugup saat ini. Dia tahu cepat atau lambat orang-orang ini akan mulai mengincar uangnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 334. Dia juga telah berada di tempat ini selama bertahun-tahun, jadi dia sangat mengenal kelompok orang ini. Selama ada minat, mereka akan berkerumun dari segala arah seperti lalat. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengendalikan kelompok ini sama sekali. Mengapa Tuan Liddell belum datang? Jika dia tidak segera datang, Paul benar-benar tidak akan bisa mempertahankan benteng lagi. Dia seharusnya datang dalam 20 hari, tapi sekarang, hampir 25 hari telah berlalu. Saat Paul bingung, Killer menutup matanya dan berkata, "Duduk dan tunggu sampai kapten datang." "Pembunuh, kamu satu-satunya di sini yang ingin balas dendam. Kita semua untuk uang. Jika Anda ingin mati, jangan libatkan kami. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat menghentikan kami semua di sini," kata Scarface. "Aku akan mengatakannya lagi, duduk dan tunggu kapten." Scarface ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Killer membuka matanya dengan cepat dan melihat ke atas. Scarface hanya merasakan cahaya dingin menembaki dia, mengirimkan rasa merinding ke seluruh tubuhnya. Dia sama sekali bukan lawan Killer. Ini adalah pemikiran pertamanya. "Oke, kalau begitu aku akan memberimu muka dan menunggu sampai tengah hari." Scarface duduk setelah berbicara, dan yang lainnya mengikuti secara alami. Paul menghela napas lega. David memberitahu Paul sebelumnya bahwa dia akan tiba hari ini. Mudah-mudahan, Tuan Liddell bisa tiba tepat waktu.
Siang datang segera. David masih belum muncul dan keringat perlahan mulai muncul di dahi Paul. Orang hanya bisa membayangkan tekanan yang dia alami saat ini karena dia dihadapkan dengan lebih dari selusin orang yang lebih kuat darinya. Saat Scarface berdiri lagi. Dia berkata, "Pembunuh, kami telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada Anda. Kapten tidak ada, dan kami tidak ingin membuang waktu kami di sini lagi. Beri kami uang sekarang agar kami bisa pergi." Pembunuh tidak mengatakan apa-apa. Dia juga merasa bahwa yang disebut kapten ini tidak akan datang. Mendesah. Pembunuh menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Scarface melanjutkan, "Paul, jika kamu membuka lemari besi dan membagi uangnya dengan semua orang, kami akan dapat membebaskanmu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu." Lebih dari 10 orang lainnya juga berdiri di belakang Scarface. Jelas bahwa mereka mendukung kata-kata Scarface. Paul, Gordon, dan Wayne sedang berkeringat sekarang. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka benar-benar tidak punya cara lain, mereka harus memberi mereka uang. Bagaimanapun, hidup mereka lebih penting. Mereka percaya bahwa Tuan Liddell tidak akan menyalahkan mereka karena melakukan ini. Lagi pula, ini bukan kesalahan mereka. Mereka dijanjikan 20 hari, tapi sudah lebih dari 20 hari. Ketika Paul hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara terdengar di aula. "Kamu kasar sama siapa? Kamu bersikap kasar kepada siapa?" Sebuah suara terdengar di ruang tamu yang kosong. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 335. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pemuda yang mengenakan topeng setengah perak berdiri di pintu masuk ruang kehidupan. Tuan Liddell akhirnya berhasil. Paul dan gengnya akhirnya menghela napas lega. Killer membuka matanya dan melihat pada sosok di pintu. Dia tidak bisa merasakan aura yang kuat darinya. "Siapa kamu? Kamu mau mati?" Scarface memarahi saat dia menatap David. "Mulut yang busuk. Aku harus menamparmu." Setelah David mengatakan itu, klak. Sebuah suara terdengar di ruang tamu. Kemudian, semua orang melihat separuh wajah Scarface bengkak. Di mana dia? Semua orang melihat sekeliling untuk menemukan bahwa David sudah duduk di kursi Paul sementara Paul berdiri di belakangnya. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang tercengang. Setelah mereka mendengar, "Sungguh mulut yang busuk. Aku harus menamparmu, Scarface." Wajah sudah membengkak. Apalagi pria bertopeng yang ada di depan pintu tadi sudah duduk di dalam kursi utama. Bisakah manusia bergerak dengan kecepatan seperti itu? Saat itu, Scarface sedang memegangi wajahnya dengan satu tangan sambil menatap David yang duduk di kursi utama. Dengan ngeri, meski wajahnya terbakar kesakitan, dia tidak berani mengeluarkan suara. Dia adalah master yang bermartabat di tahap pemula peringkat naga, dan dia bahkan tidak melihat gerakan lawannya dengan jelas. Pihak lain baru saja menamparkan wajahnya dan dia bahkan tidak bisa bereaksi. Ini berarti dia bisa dengan mudah dibunuh sekarang. Dia sangat kuat, itu di luar pemahamannya. Ini pasti orang terkuat yang pernah dia lihat. Tak satu pun dari master di tahap akhir peringkat naga yang dia lihat pernah memberikan begitu banyak tekanan. Ini setidaknya adalah Dragon Ranker puncak. Saat ini, Killer juga sedang menatap David. Scarface tidak melihat gerakan David dengan jelas, tetapi dia juga tidak bisa. Ini hanya bisa berarti satu hal. Lawan jauh lebih kuat darinya, jadi dia bahkan tidak bisa melihat gerakan lawan dengan jelas. Dia sangat kuat, master di tahap akhir peringkat naga pasti tidak begitu kuat. Apakah dia seorang ranker naga puncak? Sungguh ranker naga puncak muda. Siapa dia? Tidak ada orang seperti ini yang pernah ada di Chaos Land. Ruang tamu hening saat itu. Karena pertimbangan Anda bergabung dengan tentara bayaran api merah dan melayani saya akan menganggap itu sebagai hukuman kecil. Apakah Anda menerima ini? Tanya David. Scarface kembali sadar dan berkata dengan cepat, ya. Saya bersedia menerimanya, Kapten. Aku, Scarface, tidak bisa mengucapkan bahasa yang sopan dari mulut kotor saya. Saya telah menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa mengampuni saya. Aku, Scarface, akan selalu siap melayanimu. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan David. Tidak ada aturan di Chaos Land. Semua aturan dibuat oleh kekuatan. Dia takut David akan menjadi tidak bahagia dan membunuhnya. Jadi dia segera menunjukkan kesetiaannya. Nama saya Wajah Perak, dan saya adalah Kapten Tentara Bayaran Api Merah. Mulai hari ini, Paul akan menjadi Wakil Kapten Tentara Bayaran Api Merah. Saya harap Anda bisa menghormatinya lain kali, tidak akan ada belas kasihan jika situasi seperti ini terjadi lagi. Apakah ada yang ingin mengatakan sesuatu? Baik Scarface maupun selusin orang di belakangnya tidak berani berbicara. Jelas, dia kaget dengan tamparan David.
Jika dia bahkan tidak bisa melihat gerakan lawan dengan jelas, bagaimana dia bisa melawan? Saat ini Killer berdiri dan berkata, "Kapten, saya punya pertanyaan." "Teruskan." David menatap Killer saat pertama kali dia masuk. Killer adalah yang terkuat di antara semua orang di ruang tamu, mencapai pertengahan peringkat naga. Selain itu, Scarface, kekuatannya berada pada tahap pemula dari peringkat naga sementara sisanya dari mereka adalah peringkat harimau puncak atau menengah. Peringkat harimau. Baru saja, jika David tidak memutuskan kekuatan Scarface di tahap pemula peringkat naga, akan memainkan peran besar dalam serangannya di Dark Cape segera, dia akan melukai Scarface dengan serius dan membuatnya terbaring di tempat tidur selama setidaknya 3 bulan. Dengan cara ini, efek jera akan lebih jelas. "Aku ingin bertanya apakah kamu benar-benar akan menyerang Dark Cape?" kata pembunuh. "Apakah kamu pikir aku bercanda? Saya tidak menghabiskan begitu banyak uang untuk mengumpulkan semua orang hanya untuk melihat-lihat. Sebelum saya datang, tidak ada orang. Apakah ada orang yang ingin berhenti? Tetapi sekarang saya di sini, saya minta maaf. Jika Anda telah mengambil uang saya, Anda harus bekerja untuk saya. Jika Anda ingin pergi, tentu saja, Anda harus meninggalkan hidup Anda dengan saya terlebih dahulu," kata David enteng. Setelah mendengar kata-kata David, orang-orang di ruang tamu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka semua ada di sini demi uang dan tidak ada yang mengira mereka benar-benar perlu menyerang Dark Cape. Jika mereka benar-benar melakukannya, 90% dari mereka pasti ingin berhenti. Namun, menilai dari nada kapten, bukan hanya mereka benar-benar akan menyerang Dark Cape, tetapi sang kapten juga memblokir jalan keluar mereka. Killer adalah satu-satunya di dalam ruangan yang bersemangat. Kekuatan pemimpin setidaknya adalah Dragon Ranker Puncak. Selama dia bisa menghentikan Tyrant, bukan tidak mungkin menaklukkan Dark Cape. Tentu saja, lebih dari 1000 orang di Red Flame Mercenaries masih jauh dari cukup. Namun, dia setidaknya melihat harapan. Jika ada harapan, akan ada kekuatan tak terbatas. Selain itu, ini adalah satu-satunya sumber harapan yang muncul sejak dia mengetahui tentara bayaran Haus Darah itu membunuh orang tuanya. Tidak peduli apa, dia akan mencoba ini dengan kapten. Kalau tidak, dia tidak akan merasa tenang selama sisa hidupnya. Namun, dia masih ingin mengingatkan kapten itu dengan arus kekuatan api merah, tidak akan ada harapan bahwa mereka bisa mengalahkan Dark Cape bahkan jika kapten bisa menghentikan Tyrant. "Kapten, dengan segala hormat, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengalahkan Dark Cape sekarang. Tentara bayaran Haus Darah telah didirikan selama hampir 20 tahun, dan sekarang, mereka telah menduduki tanah berharga Dark Cape. Jumlah anggotanya telah mencapai puluhan ribu, dan mereka memiliki senjata yang luar biasa. Kami hanya memiliki lebih dari 1000 orang dan saat ini kami bukan tandingan mereka." Semua orang di ruang tamu mengangguk. Mereka mengira akan lebih baik membujuk kapten untuk berhenti menyerang Dark Cape. "Aku tahu, jadi kamu perlu mengerahkan pengaruh Anda di minggu depan. Anda semua telah berada di Chaos Land selama bertahun-tahun dan Anda memiliki pemahaman yang baik tentang tempat ini. Saya ingin Anda keluar dan memenangkan beberapa orang kuat atau kelompok tentara bayaran lainnya. Uang bukanlah masalah, karena saya dapat memberi Anda sebanyak yang Anda inginkan. Jika mereka tidak menginginkan uang, Anda dapat memberitahu mereka. Semua orang akan menjadi terkenal di dunia bawah tanah global dengan mengalahkan Dark Cape. Juga, Tyrant pasti akan mati." Setelah David mengucapkan kalimat terakhir, aura batas gandanya tiba-tiba terpancar. Kecuali Paul dan geng yang berdiri di belakang David yang sengaja diampuni. Semua orang termasuk 2 Master Dragon Rank, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. David, yang tubuhnya telah mencapai batas luar biasa, sudah setara dengan Dragon Ranker Puncak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 336. Selain itu untuk kekuatan pikirannya juga berada di batas, kekuatannya melampaui puncak Dragon Rank, saat ini menjadi satu langkah di luar itu. Seseorang tidak boleh meremehkan langkah ini karena ini mewakili level lain, sebuah alam transisi yang melampaui naga, pangkat tetapi setengah langkah dari dunia berikutnya. Ini juga merupakan impian banyak ranker naga puncak. Ini karena begitu mereka mencapai kondisi ini, hanya masalah waktu sebelum mereka bisa menerobos ke keadaan berikutnya. Dia melepaskan aura ini dengan seluruh kekuatannya. Seluruh gedung dan ruang tamu mulai bergetar sedikit. Semua orang di ruang tamu yang menjadi sasaran David, kekuatan terasa seperti mereka langsung membeku di balok es. Tidak hanya mereka merasa kedinginan, tetapi mereka juga tidak bisa menggerakkan jari mereka. Ini adalah represi ganda dari tubuh dan pikiran.
Saat ini, saat mereka menghadap David, seolah-olah mereka menghadapi musuh alami mereka di atas rantai makanan sehingga mereka tidak dapat mengerahkan semua perlawanan apapun. Di dunia seni bela diri, bahkan jika kekuatan seseorang jauh lebih besar dari lawannya, ini tidak akan pernah terjadi. Ini adalah efek dari kekuatan pikiran David. Kekuatan pikirannya luar biasa, dan dia mampu menekannya musuh secara mental untuk membuat musuhnya merasa kagum padanya. Selain itu, dua master peringkat naga adalah yang paling terkejut di hati mereka. Scarface sedikit lebih baik, lagi pula, dia baru saja menembus Dragon Rank belum lama ini, jadi dia tidak benar-benar memahami kesenjangan dalam barisan mereka. Dia merasakan bahwa David kuat sekarang, dan sekarang, dia hanya merasa bahwa David lebih kuat. Pembunuh itu berbeda, dia sudah menjadi ahli peringkat naga, dan dia telah melihat lebih dari satu orang yang berada di peringkat naga akhir. Kekuatan yang ditunjukkan David saat ini berada di luar imajinasinya. Tekanan dari rangker naga puncak jauh lebih sedikit dari itu, mungkinkah Kapten telah mengambil langkah itu? Pembunuh melebarkan matanya untuk melihat David, yang duduk di kursi utama dengan santai. Jika itu benar, memusnahkan tentara bayaran Haus Darah tidak akan sesulit yang dia bayangkan. Pada saat ini, dia bersemangat. Sudah berapa tahun, dia telah berada di tanah kekacauan begitu lama dan dia telah mengalami hidup dan mati berkali-kali. Tapi dia tidak mau pulang. Bahkan ketika kakeknya meninggal, dia tidak kembali. Itu semua karena dia menunggu peluang ini. Sekarang, akhirnya di sini. Dia akhirnya bisa membalaskan dendam orang tuanya. Aura berat dengan cepat menghilang. Bagaimana menurutmu? David bertanya dengan nada datar sambil berhenti menekan mereka dan mengetuk ringan di atas meja dengan satu tangan. Meskipun dia bertanya seperti ini adalah sebuah negosiasi, itu terdengar tak terbantahkan ketika jatuh di telinga semua orang, sehingga tidak ada yang berani berbicara menentangnya. Karena tidak ada keberatan, lalu semuanya, berpencar dan jalani jalanmu sendiri. Setelah seminggu, kita akan berkumpul di sini. Saya harap tidak ada dari Anda di sini yang pergi hilang kemudian. Jika tidak, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi di dunia yang besar ini. Jangan khawatir, Kapten, aku pasti akan melakukannya. Selesaikan tugas dan ajak lebih banyak orang untuk bergabung dengan Red Flame. Scarface segera menyatakan kesetiaannya. Ya, aku juga, aku akan menyelesaikan tugas yang diberikan olehmu, Kapten. Saya juga, David melanjutkan, tentu saja, jika kamu bisa mendapatkan lebih banyak orang dari Red Flame, aku akan menghadiahimu setelah kita mengalahkan Dark Cape dan musnahkan tentara bayaran yang haus darah. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang berkontribusi pada api merah menderita kerugian. Baiklah, berpisahlah. Orang-orang di ruangan itu berangsur-angsur bubar. Namun, Killer adalah satu-satunya yang tidak pergi. Apakah kamu membutuhkan apapun? David menatap Killer dan bertanya. Ya, jawab Killer. Paul dan kawan-kawan segera mengerti, jadi mereka meninggalkan ruang tamu. Beritahu saya, Kapten, jika kita berhasil mengalahkan Dark Cape, bisakah kau serahkan serangan terakhir pada Tyrant kepadaku? Tanya pembunuh. Oh, apakah Anda punya dendam dengannya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 337. Benar-benar tidak dapat didamaikan, jawab Killer dengan gigi terkatup, beritahu aku tentang itu. Setelah David mendengar cerita Killer, dia tidak bisa tidak memandangnya sedikit. Dia adalah seorang anak dari keluarga kaya yang hidup baik sejak kecil, tetapi karena orang tuanya diculik dan dibunuh oleh tentara bayaran Haus Darah, dia datang ke Chaos Land sendirian untuk membalaskan dendam orang tuanya. Kemudian, dia menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk tumbuh ke tahap ini. Hanya Killer yang tahu berapa banyak bahaya dan hidup dan mati yang dia alami selama perjalanan ini. Orang seperti itu memang layak dikagumi. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi sebaliknya, ini tentang semangatnya. Tentu, kata Daud, tidak perlu baginya untuk menolak hal semacam ini. Selama hasilnya sama, prosesnya tidak penting. Dia tidak punya keluhan dengan Tyrant, dan dia hanya ingin membunuh Tyrant agar keluarga Chasez tidak menganggapnya sebagai pendukung mereka lagi. Saat itu, dia dapat dengan mudah mengambil tindakan terhadap keluarga Chasez. Oleh karena itu, pada akhirnya, tidak masalah di tangan siapa Tyrant mati. Selain itu, Tyrant tampaknya adalah orang yang memiliki banyak kejahatan. Pada kenyataannya, tidak semua orang di dunia tentara bayaran adalah orang jahat. Banyak tugas yang dilakukan tentara bayaran adalah pekerjaan mirip dengan apa yang akan dilakukan pengawal. Mereka hanya perlu melindungi keselamatan majikan mereka. Ini seperti tim kecil tempat Paul dan anak buahnya dulu berada. Terima kasih, Kapten, seru Killer penuh semangat. Akhirnya, ada harapan untuk balas dendam dan orang tuanya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang.
Dia telah menunggu terlalu lama hari ini. Tapi aku juga punya satu syarat, kata David. Tolong beritahu saya, Kapten. Aku ingin kamu bergabung dengan Api Merah sepenuhnya dan menjadi wakil Kapten Red Flame. Dengan kekuatan Paul, dia ditakdirkan untuk tidak bisa mengendalikan tentara bayaran Api Merah, dan aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jadi, saya butuh orang kuat yang bisa memegang benteng untuk memimpin Red Api. Bagaimana menurutmu? Killer memikirkannya dan menjawab, baiklah, selama kamu membantuku membalaskan dendam ayahku, aku akan menerima permintaanmu. Pria sejati, jangan pernah kembali pada kata-katanya. Killer kembali ke tempat dia tinggal. Sebelum David sampai di sini, dia memang yang terkuat, jadi dia berhasil menempati bangunan bobrok yang semakin lemah. Orang hanya bisa membangun tenda sendiri. Untungnya, tentara bayaran ini adalah orang-orang yang kejam dan tanpa ampun, jadi mereka tidak terlalu peduli. Mereka bisa tertidur bahkan di hutan belantara, apalagi di tenda. Begitu Killer memasuki gedung, seseorang bertanya, "Bos, bagaimana kabarmu? Apakah kita juga akan pergi?" Saya pikir semua orang telah mengungsi. Ada 7 atau 8 orang di ruangan itu saat itu. Mereka semua mengutak-atik senjata mereka, beberapa menyeka senapan sniper mereka sementara yang lain bermain-main dengan belati di tangan mereka. Setelah Killer masuk, mereka semua menatapnya. Orang yang baru saja berbicara adalah salah satu wanita yang berpakaian mempesona. Selain itu, ke-7 atau 8 orang ini semuanya adalah master peringkat harimau. Beberapa di antaranya bahkan mencapai puncaknya rangker harimau. Mereka jelas merupakan kekuatan yang kuat yang tidak bisa diabaikan. Jelas, tim Killer menghargai kualitas daripada kuantitas, lebih memilih untuk merekrut elit. Saya memutuskan untuk membubarkan tim kami dan bergabung dengan Red Flame Mercenaries, kata Killer. Apa, bos? Apakah Anda menderita demam? Mengapa? Bukankah baik bagi kita untuk tetap bersama? Target kami kecil dan kami memiliki banyak mobilitas. Bahkan tentara bayaran besar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Ya, aku pikir kita baik-baik saja seperti ini. Mengapa kita harus bergabung dengan Api Merah? Mungkinkah Red Flame menyerang Dark Cape dengan serius? Bos, kami tahu Anda ingin mencari balas dendam, tapi kau mencari kematian jika kau melakukan ini. Semua orang berhenti melakukan apa yang mereka lakukan saat mereka menunggu jawaban Killer. Mereka tidak dapat menerima pembubaran tim atau penggabungan mereka dengan Red Flame. Mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dan mereka memiliki saling pengertian yang kuat saat menjalankan tugas. Plus, mereka memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Mereka akan tersebar jika mereka bergabung dengan unit tentara bayaran lainnya. Apakah mereka masih dapat mempercayai rekan tim mereka jika mereka bergabung dengan tim lain? Aku bertemu Kapten Red Flame Mercenaries hari ini dan dia sangat kuat, kata Killer. Seberapa kuat? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 338. Saya tidak bisa memberikan perlawanan di depannya. Saya menduga dia telah mencapai puncak dan mengambil langkah kecil itu. Apa? Semua orang menatap Killer dengan kaget. Secara alami, mereka mengerti apa yang dimaksud Killer. Tapi bagaimana ini mungkin? Kapten dari kelompok tentara bayaran yang baru dibentuk ternyata adalah master di atas puncak. Siapa yang akan percaya ini? Tidak ada. Meskipun mereka belum mencapai level itu, mereka telah bersama Killer selama bertahun-tahun dan mereka tahu betapa sulitnya itu mengambil langkah kecil itu. Tidak banyak orang di puncak Dragon Rank, tapi jumlahnya cukup banyak. Dari mereka di antara puluhan miliar orang di dunia. Namun, mereka yang mengambil langkah kecil itu jarang terbayangkan. Ini karena begitu seseorang mengambil langkah itu, hanya masalah waktu bagi mereka untuk menerobosnya. Ranah legendaris. Tyrant, nomor 1 Dragon Rank, hanya ada di Dragon Rank. Jika Kapten Red Flame benar-benar mengambilnya langkah, dia tidak lagi termasuk dalam kategori peringkat naga. Jika itu masalahnya, Tyrant pasti bukan tandingannya. Untuk Kapten Api Merah, meskipun perbedaan antara keduanya hanya satu langkah kecil, kualitasnya sangat berbeda. Killer melanjutkan dengan mengatakan, yang lain tidak pergi, tetapi sebaliknya, mereka pergi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kapten. Kami juga akan pergi sebentar untuk mengumpulkan beberapa orang kuat untuk bergabung dengan Api Merah. Kami akan bertemu di sini dalam seminggu dan menunggu pengaturan Kapten, lalu kita akan menyerang Dark Cape. Bos, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Anda harus memahami bahwa begitu kami bergabung dengan Red Flame, mereka tidak akan membiarkan kami terbentuk tim kami sendiri. Mereka akan membagi kita semua. Kami telah membentuk saling pengertian yang luar biasa dan saya tidak ingin berada dalam tim dengan orang lain. Saya tidak mempercayai mereka. Saya juga. Kami juga, sisanya menimpali. Asteris jangan khawatir tentang ini, setelah mengalahkan Dark Cape dan menghancurkan mercenary yang haus darah, Kapten akan pergi saat itu,
saya akan menjadi wakil pemimpin pertama Red Flan dan akan menugaskan Anda semua ke tim elit. Setelah kita mengalahkan Dark Cape, kita akan bisa menetap dan kita tidak perlu menjalani kehidupan tunawisma dan sengsara seperti ini lagi." Setelah mendengar kata-kata Killer, mereka semua sedikit tergerak. Jika pemimpin mereka bisa menjadi wakil Kapten Red pertama Flame, bergabung dengan Red Flan bukan lagi proposisi yang tidak dapat diterima. Ditambah lagi, dengan kekayaan dan kemewahan yang ditunjukkan Red Flame, mereka akan menikmati kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan. "Bos, apakah Anda yakin Kapten tidak membohongi Anda? Akankah mereka benar-benar menyerahkan api merah kepadamu setelah membelanjakannya banyak upaya untuk membentuk Red Flame Mercenaries dan mengambil kendali Dark Cape? Apalagi dia bahkan berniat untuk membiarkan Anda menjadi wakil kapten pertama? Apa tujuan dia melakukan ini? Saya tidak tahu tujuan kapten. Mungkin dia memiliki kebencian yang sama terhadap tentara bayaran haus darah sepertiku. Atau mungkin dia ingin mengambil Dark Cape ke tangannya sendiri. Tapi saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, pria yang kuat ini, tingkat bahkan tidak akan repot-repot berbohong kepada saya," kata Killer dengan serius. Beberapa orang saling memandang dan mengangguk. Satu dari mereka berdiri dan berkata, "Oke, karena Anda berkata demikian, bos, maka kami setuju untuk bergabung dengan Red Flame, tetapi tim kami tidak bisa dipisahkan. Jika tidak, kita tidak akan bisa mempercayai rekan satu tim kita saat menjalankan misi. Jangan khawatir, kalian tidak akan terpisah. Jika serangan di Dark Cape berhasil kali ini mungkin yang terakhir misi, setelah itu setiap orang dapat hidup dalam damai. Dark Cape adalah tanah berharga yang diberkati oleh surga, dan Anda tidak akan kehabisan uang jika Anda di sana." Tentara bayaran haus darah menduduki Dark Cape selama hampir 10 tahun dan mereka tidak pernah melakukan satu misi pun, kata Killer. Dia dan orang-orang ini adalah saudara dalam hidup dan mati. Meskipun Killer berada di alam yang jauh lebih tinggi dari mereka, dia tidak pernah mengudara, dan dia tidak pernah mengambil tindakan sewenang-wenang. Dia akan selalu berdiskusi dengan semua orang apapun yang terjadi. Itulah mengapa begitu banyak orang kuat yang mau mengikutinya. Seorang Ranger Harimau Puncak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi kapten dan memimpin kelompok tentara bayaran kecil mereka sendiri untuk menerima misi. Namun, mereka semua bersedia mengikuti Killer karena pesona yang terakhir. Dia kuat dan dia tidak mengudara. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sedikit ketat ketika mereka berada di misi, dia biasanya bisa bergaul dengan semua orang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 339. Selain itu, mereka juga mengerti dengan mengeksekusi mereka. Misi ketat, mereka bertanggung jawab atas kehidupan semua orang. Setelah Killer meyakinkan semua orang, dia pergi bersama mereka. Dia akan mengumpulkan lebih banyak orang untuk menyerang Dark Cape. Meski Kapten bisa menangani Tyrant, masih ada banyak master di Bloodthirsty Mercenaries dan kekuatan mereka saat ini masih jauh dari cukup. Sebelum dia pergi, David memberitahu dia bahwa dia dapat menyewa beberapa kelompok tentara bayaran besar untuk membantu dengan harga yang mahal. Selama Tyrant diurus, dia yakin mereka tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini untuk menghasilkan uang dan menjadi terkenal. Dia juga merasa bahwa metode ini sangat layak. Karena itu, dia akan menghubungi beberapa kelompok tentara bayaran besar untuk melihat apakah dia bisa meyakinkan mereka. Setelah Killer pergi, Paul dan geng masuk. Menarik untuk Anda. Masukkan judul. Tanggal 17 Juni tahun 2023 pukul 20.40 baca saya seorang kuadrilionaire bab 339. https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R37406.html2/3. Lidl. Ketiganya menyapa secara bersamaan. "Terima kasih atas kerja kerasnya beberapa hari ini, teman-teman," kata David. "Tidak terlalu sulit, tapi jika kamu tidak datang, kami benar-benar tidak akan bisa mengendalikan mereka lagi. Ini, tentara bayaran semuanya penuh dengan pengalaman dan kami sama sekali tidak bisa menahan mereka dengan kekuatan kami saat ini. Jika bukan karena pembunuh, mereka akan menggantikan saya sejak lama." Paulus tersenyum pahit. "Apakah Killer yang baru saja tinggal tadi?" tanya Daud. "Ya, sejauh yang aku tahu, dia benar-benar memiliki dendam terhadap tentara bayaran yang haus darah," jawab Paul. "Ya, aku mengerti. Dia akan menjadi wakil Kapten Red Flame pertama di masa depan. Anda tidak perlu berpikir berlebihan. Saya hanya dapat menemukan orang yang lebih kuat untuk kendalikan Red Flame karena kamu tidak akan bisa menekan mereka dengan kekuatanmu saat aku tidak ada. Saya harap kamu bisa. Pahamilah bahwa kamu juga perlu terus berlatih dengan rajin dan berusaha keras untuk segera menembus Dragon Rank." "Mungkin. Saya mengerti, Tuan Lidl," jawab Paul dengan hormat.
Dia tahu mekanisme kelompok tentara bayaran dengan lebih baik daripada Daud. Orang yang memiliki kemampuan akan naik pangkat sementara orang yang tidak memiliki kemampuan hanya akan turun. Kekuatan adalah dasar dari segala sesuatu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan lebih cocok menjadi pemimpin tim kecil. Dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi wakil kapten, tapi kamu masih wakil kapten. Anda harus bertanggung jawab atas operasi harian Red Flame. Terima kasih, Tuan Liddell. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan perintah yang kuberikan padamu? Liddell, sudah selesai. Yang paling, senjata canggih di dunia akan tiba dalam 3 hari. Itu bagus. Kami akan berangkat untuk menyerang Dark Cape seminggu. Nanti apapun kondisinya, Anda harus pergi dan membuat persiapan. Baiklah, Tuan Liddell. Dengan itu, Paul dan geng kiri. Sementara itu, David agak linglung saat dia duduk di kursinya. Dia harus menyerang Dark Cape. Seminggu kekuatannya telah mencapai batas ganda lagi. Menurut pengalaman terakhirnya, jika dia ingin meningkatkan, dia mungkin perlu memiliki sekitar 10.000 poin mewah. Yang berarti dia perlu menghabiskan $1 triliun. Ada 2 kategori, yaitu tubuhnya dan pikirannya. Jika dia membutuhkan 10.000 poin mewah untuk masing-masing, maka dia akan membutuhkan 20.000 untuk keduanya. Ini belum termasuk poin yang dibutuhkan untuk terus meningkatkan setiap ciri. Jika miliknya, poin mewah melanjutkan langkahnya saat ini dan meningkat sedikit lebih dari 10 poin sehari, dia tidak tahu kapan dia akan dapat mencapai tujuan itu. Alangkah baiknya jika bumi memiliki pemilik, karena dia akan dengan serius pergi dan bertanya kepada mereka, apakah mereka menjual planet ini. Bab 340, Chaosland dulunya adalah negara yang sangat kuat. Meski tidak sebanding dengan 2 kerajaan Summerland dan Falconia, itu masih jauh lebih kuat dari beberapa negara lain. Karena negara ini sangat kaya akan sumber daya alam, Falconia telah lama mengamatinya. Tetapi karena itu, tekanan yang diberikan oleh Summerland, Falconia tidak berani melakukan sesuatu yang terlalu berani. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memulai dari di dalam. Setelah bertahun-tahun disusupi oleh Falconia, negara itu kini terbagi dari dalam. Seperti yang dimaksudkan Falconia, merebut sumber daya negara, itu dihentikan oleh Summerland. Secara alami, Summerland tidak akan membiarkan Falconia terus memperkuat dirinya sendiri. Kedua kerajaan akan membatasi masing-masing lainnya, yang kemudian memberi kesempatan besar kepada kelompok tentara bayaran untuk berkembang. Setelah semua kejahatan, tempat itu telah berkembang menjadi surga bagi tentara bayaran bahkan di sekitarnya. Negara kecil akan mengirim orang yang menyamar sebagai tentara bayaran untuk merebut sumber daya untuk diri mereka sendiri. Dengan itu, kekacauan tanah menjadi tempat paling kacau di dunia. Itu mirip dengan hegemoni suku. Ada kelompok tentara bayaran besar, setara dengan suku besar dan akan menempati tempat dengan sumber daya yang kaya. Sementara kelompok tentara bayaran kecil setara, untuk suku-suku kecil yang akan menempati tempat dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit. Setelah sumber daya di wilayah pendudukan habis, mereka akan mencari lahan baru dengan sumber daya yang belum dimanfaatkan atau menaklukkan lahan yang kaya sumber daya, sebelumnya diduduki oleh kelompok tentara bayaran lainnya. Ketika ini terjadi, itu akan memicu pertempuran. Oleh karena itu, penduduk asli di sini sangat membenci Falconian, tetapi mereka juga perlahan menerima kenyataan. Mereka akan berkelompok untuk menggabungkan mereka, kekuatan dan kemudian bergerak di bawah nama kelompok tentara bayaran. Menarik untuk Anda, masukkan judul. Tanggal 17 Juni tahun 23 pukul 20.41 baca saya seorang kuadrilionaire bab 340 https://endnotenovelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R37407.html2/3 Kelompok tentara bayaran terbesar di dunia bawah tanah global, Tentara Bayaran Cahaya Suci, terdiri dari para master tertinggal dari negara sebelumnya. Mereka masih menempati tempat paling makmur di Chaosland. Itu alasan mengapa mereka dinamai Cahaya Suci adalah karena mereka ingin memurnikan semua kegelapan di dunia. Di samping itu, ada satu jenis entitas di tanah kekacauan yang dilindungi oleh semua kelompok tentara bayaran, yaitu profesional, tim pengumpul sumber daya. Kelompok tentara bayaran menduduki tanah dengan sumber daya. Secara alami, mereka perlu mengumpulkan sumber daya dan menukarnya dengan uang. Namun, karena banyak yang tidak tahu cara mengumpulkan sumber daya ini, yang baru, kelompok profesional lahir, yang sekarang dikenal sebagai tim pengumpulan sumber daya. Mereka akan membebankan komisi tertentu untuk membantu kelompok tentara bayaran mengumpulkan sumber daya. Bahkan jika kelompok tentara bayaran mereka membantu hancur, mereka tidak akan dirugikan.
mereka hanya akan pindah ke majikan lain dan terus melakukan pekerjaan mereka. Ini karena mereka tidak akan bekerja kecuali keselamatan mereka dapat dijamin. Jika mereka menolak untuk datang, akan sia-sia bahkan jika kelompok tentara bayaran menduduki daerah tersebut. Oleh karena itu, di Chaos Land, setiap kali ada perang antara kelompok tentara bayaran untuk merebut sumber daya, pekerja pengumpulan sumber daya tidak akan pernah terlibat. Bahkan jika mereka tidak sengaja terluka, mereka akan terluka, dikompensasi dengan banyak uang. Sumber daya yang dikumpulkan oleh kelompok tentara bayaran utama juga harus dijual, yang kemudian membentuk area perdagangan di Chaos Land yang disebut area damai. Tempat ini juga dilindungi oleh semua tentara bayaran karena sumber daya yang dikumpulkan semua orang akan dikirim ke sini, ditukar dengan uang dan diperdagangkan untuk kebutuhan sehari-hari dan makanan. Area perdamaian juga mengumpulkan para pedagang dari berbagai negara di seluruh dunia. Setelah mereka telah mengirimkan sumber daya dan menjualnya, mereka akan membawa semua jenis makanan. Banyak pekerja pengumpulan sumber daya juga akan beristirahat di area perdamaian saat mereka tidak memiliki tugas. Pada saat yang sama, mereka akan menunggu tugas berikutnya tiba. Area damai sebenarnya adalah kota ramai yang terletak di Chaos Land. Itu aman, hidup, dan makmur. Tentu saja, keamanan juga relatif. Tidak ada keamanan mutlak di Chaos Land. Tempat berkumpul sementara Red Api yang dipilih Paul sangat dekat dengan area damai, yang membuatnya nyaman untuk mengeluarkan tugas perekrutan dan membeli persediaan. Adapun mengapa mereka tidak mendirikan tempat berkumpul sementara untuk tentara bayaran api merah di area perdamaian itu sendiri, itu bukan karena mereka tidak mau mengeluarkan uang, tetapi karena mereka juga harus membeli uang muka dalam jumlah besar. Senjata. Sayangnya, senjata tidak diperbolehkan di area perdamaian. Banyak kemenangan dan promo bombastis di bulan Juni, buat kamu. Juni bulan penuh promo spektakuler, cuma di sini. Buruan, Depo, tanggal 17 Juni tahun 23 pukul 20.41 baca saya seorang kuadrilionaire bab 340, https://n.novelshow.com/i_m_a_kuadrilionaire R37407.html3/3. Dengan demikian, mereka hanya bisa menemukan penginapan sementara di luar area damai. Saat ini, David sedang berjalan di jalan-jalan ramai di area damai. Keaktifan di sini membuatnya merasa seperti dia kembali ke Summerland. Namun, perbedaannya adalah tidak ada bangunan tinggi di sini. Bangunan tertinggi adalah bangunan kecil, terdiri dari beberapa lantai. Ada banyak orang yang menjual barang-barang di jalan, termasuk makanan, pakaian, dan barang sehari-hari. Kebutuhan. Ada berbagai macam barang yang dijual di sini, tetapi harganya seringkali sangat mahal. Seringkali seharga, setidaknya 5 kali lipat harga di Summerland. Kadang-kadang, beberapa barang bahkan harganya 10 kali lipat di rumah. Lagi pula, berbisnis di sini akan membawa sejumlah risiko. Siapa yang akan datang ke sini jika tidak ada yang besar manfaat menggoda mereka, apalagi orang-orang di sini, apakah mereka tentara bayaran atau pekerja dari sumber daya, tim pengumpul, akan bisa mendapatkan banyak uang. Mereka kemudian akan menghabiskan uang sembarangan. Ini terutama benar untuk tentara bayaran. Mereka akan hidup tidak menentu setiap hari dan mereka tidak mengadopsi konsep menabung. Dengan demikian, mereka akan paling bahagia membelanjakan uang di area damai untuk mengejar kesenangan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.